Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Ini syutingnya siang hari ya, jadi kalau ada suara-suara gaduh ya mohon dimaklumi ya. Mungkin sepeda motor, mungkin ada itu di depan ada lagi berbenah rumah, jadi ada suara tukang-tukang menyelesaikan pekerjaannya gitu. Oke, kali ini bukan sebuah kajian sih ya, tapi sebuah katakanlah konfirmasi. Dan sebetulnya aku tidak akan membuat konfirmasi apapun ya terkait masalah ini, karena aku anggap itu sudah selesai. Orang itu sudah setahun yang lalu lebih, itu awalnya bulan April Mei kalau nggak salah ya, tahunnya 2020. Sekarang sudah Agustus 2021, berarti 1 bulan lebih. Dan aku menganggap masalah itu sudah selesai, sudah tertutup, sudah nggak perlu diperpanjang kemana-mana. Aku anggap itu sudah menjadi sebuah planning yang gagal, nggak dilaksanakan gitu aja. Nggak taunya kok akhir-akhir ini menjadi timbul lagi itu permasalahan ya, dan rame di Facebook, rame di WA, rame di YouTube, dan akhirnya banyak teman-teman yang meminta aku untuk memberikan sebuah klarifikasi gitu ya. Dan sebetulnya aku sudah males gitu, karena aku sudah membuat klarifikasi 2 kali via YouTube ya. Cuman karena banyak desakan-desakan dari teman-teman ya, akhirnya ya sudahlah aku buat klarifikasi, dan ini yang terakhir kali lah ya, sudah males yang begini-beginian ini, sudah males gitu ya. Jadi kita kasih judul aja ini, apa kabar Mas Doktor Deki Haye Nggadas ya. Kita kasih judul itu aja lah ya, supaya lebih bersahabat. Beliaunya biasanya pakai akun Deki Nggadas, tapi nggak tahu sebab apa kemarin akun itu di Facebook menghilang, berganti dengan Verbum Veritatis ya. Memang kadang-kadang menggunakan 2 akun itu, ada akun Deki Nggadas, ada Verbum Veritatis ya. Yang Deki Nggadasnya sepertinya sudah nggak ada, hilang atau nggak aktif atau gimana gitu. Jadi gini loh ya, aku ceritakan awal sejarahnya lah, supaya semua tahu ya, supaya semua tahu duduk permasalahannya. Pada waktu itu Mas Deki ini ya, Dokter Deki ya, yang juga sebagai rektor ya, itu mengomentari perdebatan Islam Kristen yang ada di Surabaya ya. Di video itu Mas Dekinya memposisikan bahwa Kristen itu sebagai sansak yang hanya bisa dihajar tapi tidak bisa membalas menghajar gitu. Kira-kira begitulah. Terus kemudian mengatakan bahwa semua agama itu harus siap untuk diuji di atas meja yang sama gitu. Dan menurutku itu semua sebuah gagasan akademis yang baik ya. Cuman pernyataan yang mengatakan bahwa Kristen selama ini dihajar dan tidak boleh balas menghajar, itu ini bahasaku ya, bahasaku. Jangan kalian pelintir lagi jadi masalah lagi, tekstualnya seperti itu enggak, karena ini juga peristiwa lama sih, aku lupa ingat, supaya enak aku membahasakannya begitulah. Jadi jangan seolah-olah bahwa Kristen itu sebagai korban yang hanya bisa dihajar atau diserang tapi tidak boleh balik menyerang gitu. Posisinya sebagai pelengkap penderita lah ya. Sepertinya ingin menjual
framing sebagai korban yang menjadi pelengkap penderita. Kira-kira begitulah kalau kita belajar tata bahasa. Aku minum dulu. Terus terang dari pernyataan itu aku keberatan gitu. Enggak begitulah. Ini sudah era-era keterbukaan, era informasi. Semua terbuka, orang bebas melakukan apa saja gitu ya. Semua sama sih kalau kita lihat di Facebook, di YouTube itu, di WA juga sudah sama. Sama sih, nggak ada yang beda gitu. Dan memang kenyataannya kan sama. Makanya kemarin ketika aku diundang oleh teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa hukum itu hanya berlaku untuk Islam sebagai mayoritas tetapi tidak berlaku untuk Kristen sebagai minoritas. Aku bilang dalam diskusi sama teman-teman Kristen, enggak, Anda salah memandang begitu. Pada waktu itu kasus penghinaan yang dilakukan dari Jerman itu loh. Ya. Ketika Islam dihina, ya. Orangnya menghina ya orang Indonesia asalnya tapi posisinya di Jerman, kata berita seperti itu, dan langsung direspon oleh kepolisian gitu. Terus teman-teman Kristen membuat sebuah acara, katakanlah diskusi bersama gitu, bahwa hukum itu hanya tajam ya ke mayoritas tapi tumpul ke apa? Kemana balikannya itu? Tumpul. Aduh kurang gini intinya. Seolah-olah hukum itu hanya berlaku bagi yang mayoritas gitu loh. Bagi yang minoritas tidak berlaku gitu. Ngomong itu aja kok sulit. Dan aku jelaskan enggak begitu. Kenyataannya kita juga kadang-kadang menjadi korban hukum kok. Dan faktanya sampai sekarang kan terbukti. Mana yang katanya dikejar? Sekarang suaranya aja, beritanya aja sudah nggak ada. Orangnya di mana kita juga nggak tahu gitu. Jadi aku mengatakan begini, tidak baik kita memposisikan diri ya sebagai sebuah katakanlah pelengkap penderita ya, sebagai korban gitu, padahal tidak ya, karena memang kehidupan masih seperti ini ya, kita terima saja, mau bagaimana lagi. Jadi jangan merasa satu menjadi pelengkap penderita dan satunya menjadi karena mayoritas menjadi pelengkap yang berbahagia gitu kan, enggak. Yang aku protes itu awalnya gitu, aku bilang enggak lah, sama lah ya, dimana kekristenan lewat teman-teman Kristen ya, meskipun kita akui yang santun ada, yang barbar juga ada, di Islam juga begitu, yang santun ada, yang barbar juga ada ya, saling mengeluarkan pernyataan yang kadang-kadang sampai out of control ya, kesantunannya sudah hilang gitu. Itu sama aku lihat. Jadi kalau Kristen memposisikan sebagai pelengkap penderita ya menurutku nggak benar. Awalnya itu di situ. Terus aku mengatakan bahwa Islam pun siap dibedah di atas meja yang sama sebagai sebuah pembicaraan dalam sebuah diskusi. Di situ awalnya. Dari situ Mas Deki terus ngajak aku diskusi. Aku bilang oke, terima kasih kalau memang ada rencana seperti itu, dengan sebuah rasa hormat aku ucapkan terima kasih dan aku siap gitu loh ya, karena aku lihat aku kan harus milih dong dengan siapa aku harus bicara, itu kan hakku ya. Aku lihat dia kapasitasnya secara akademis doktor, otoritasnya secara kelembagaan rektor kan. Dari dua parameter itu aku terus terang langsung aku bilang oh iya siap, kapan mau dilaksanakan gitu. Terus aku sebetulnya saat itu mengajukan syarat ya, tapi sepertinya Mas Deki keberatan, ya sudahlah, aku ikuti aja apa proposal yang dia bikin gitu. Syaratku itu aku mau diskusi itu dilakukan di kampusnya dia. Kan asik itu menjadi sebuah diskusi akademik ya. Soal nanti kita mau ketemu atau enggak itu kan ya sudah disikapi ya, dewasa saja. Karena dalam iklim berpikir dewasa, apalagi itu bingkainya akademis, hal-hal yang sensitif sekalipun itu menjadi wajar-wajar saja kita bicarakan ya. Selama itu dibicarakan dalam karakter untuk menjelaskan dan saling hormat kan tidak ada masalah gitu. Jadi aku sebetulnya ingin
digelar acara itu di kampusnya Mas Deki di Batam sana atau di mana, kan dia rektor gitu ya. Tapi sepertinya saya nggak tahu juga alasannya apa, lupa aku, intinya nggak bisa gitu kan. Terus aku bilang ya sudah kalau nggak bisa gitu. Terus akhirnya Mas Deki bikin proposal. Aku terima proposalnya, itu ada 2 atau 3 lembar bentuknya PDF atau apa, dan sempat aku simpan, tapi sekarang filenya udah kemana karena numpuk-numpuk nggak tahu. Dan dalam proposal itu semua aku setujui, nggak ada yang aku tolak gitu ya. Jadi Mas Deki yang bikin proposal ya, semuanya nggak ada yang aku tolak, aku iyain aja. Karena apa? Aku ingin ya, supaya jangan nyerimpeti kata orang Jawa, supaya tidak ada kendala, supaya segera terlaksana gitu. Jadi ceritanya itu di situ. Yang ngajak itu bukan aku ngajak, aku yang diajak oleh Mas Deki untuk menggelar sebuah diskusi. Bahkan judulnya sudah, aku masih ingat, judulnya sudah ditetapkan sama Mas Deki dan aku juga mengiyakan juga. Itu judulnya itu Anak Allah dalam Perspektif Bible dan Al-Qur'an. Dan mungkin apa itu kebenaran atau enggak, aku langsung tertarik dengan judul itu. Ya. Makanya aku tidak bernegosiasi ganti judul atau apa, enggak, aku amini, aku bilang iya, enggak ada masalah gitu ya. Dan akhirnya Mas Deki pilih tempat di mana itu, kalau nggak salah tempat yang Mas Deki pilih itu 2 Bali sama Kupang, supaya acara itu digelar di sana gitu. Tak pikir kalau Bali mungkin masih mungkin, kalau Kupang SDM-nya yang enggak ada ke sana gitu loh. Tapi itu belum menjadi sebuah kepastian di mana, belum, karena ada negosiasi lagi. Terus kalau aku enak sih karena sumber dayanya ada di Jawa Timur, ya di Surabaya saja, ataupun nanti paling meleset di Malang kan. Malang juga kan kota akademis gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke. Terus waktu bergerak. Akhirnya disepakati dalam proposal itu bulannya itu Juli atau Juni, mohon maaf kalau aku salah, Juli atau Juni gitu ya, kita gelar. Jadi semuanya sudah on the track ya, sudah setuju. Tinggal waktu itu Juni atau Juli, aku lupa. Mestinya Juli karena alasannya Mas Deki kenapa dia pilih waktu itu, karena bulan-bulan itu libur semesteran gitu ya. Jadi Juli, ingatku Juli ya. Juli sih yang tepat dulu, libur semesteran. Jadi di situ ya maklumlah sebagai rektor tentu kan ya sibuk dengan pekerjaan kampusnya ya gitu. Dan aku enggak masalah Juli. Nah, tinggal nunggu waktu. Juli itu di minggu keberapa, tanggal keberapa, hari apa, itu yang belum ada kesepakatan gitu. Ya. Setelah aku tunggu-tunggu ya, itu tidak ada perkembangan kabar, padahal bulan itu terus mendekati ke Juli gitu loh ya. Mendekati ke Juli, kok Mas Deki nggak memberikan kabar perkembangannya gimana. Maka aku tanyakan itu, dan videonya ada, jejak digitalnya jelas kok, ada videonya ya. Videonya kalian bisa lihat di ini, video pertamanya itu ini. Sorry. Ya, ini. Nampak ya. Ini jejak digitalnya ini, published ini Juni 14 2020. Ya. Aku menunggu Dr. Pendeta Deki Hayeng Gadas menempati janji gitu. Ya. Karena kadang-kadang juga kalau dihubungi lewat HP kan agak sulit, atau ya karena orang sibuk atau gimana gitu ya. Mungkin lagi nerima tamu-tamu kehormatan atau gimana di kampus kan, sibuk gitu. Maka terus aku bikin ini di YouTube ya. Ini aku ulangi lagi, 14 Juni 2020. Aku kasih tajuk menunggu Dr. Pendeta Deki Hayeng Gadas menempati janji gitu ya. Karena kan janjinya kita bulan Juli. Tinggal tanggal dan
waktunya ya itu belum ketemu. Jadi tinggal tanggal berapa, hari apa itu yang belum ketemu. Karena waktu terus menuju Juli, ya ini kan aku bulan Juni, berarti kan tinggal sebulan lagi ke Juli, kan? Aku konfirmasi, gitu loh ceritanya ya. Setelah itu dibalas oleh Mas Deki 1 hari kemudian. Ini ada jejak digitalnya ya. Aku unggah itu Juni tanggal 14 2020. Dibalas oleh Mas Deki itu 15 Juni 2020. Berarti 1 hari kemudian kan. Dan ini ganteng ini orangnya ini di dalam mobil sport ini ya. Di pinggir jalan ya. Ya cukup keren ya. Seperti pembalap Formula One ini. Ini lihat anunya ya, tanggal diunggahnya. Kalau tadi kan 14 Juni. Ini 15 Juni 2020. Berarti 1 hari kemudian. Ini lih, nampak lih. Ini ya. Ganteng tuh kan Mas Dekinya ya. Seperti pembalap formula lah, keren banget gitu ya. Nah, di situ Mas Deki menyatakan siap, cuman formulanya dirubah gitu loh. Kan kita sudah sepakat diskusinya itu offline di darat, bukan secara online pakai Zoom, pakai streamer atau apa gitu. Aku enggak suka diskusi. Karena ini nanti berat diskusinya kan gini, 3 agama ini kan agama kitab. Agama samawi itu kita suka ndak suka itu harus diakui itu agama kitab. Yahudi, Nasrani yang kemudian jadi Kristen, Islam itu 3 agama ini agama kitab. Artinya dia harus disandarkan kepada kitab suci. Gitu loh. Ya. Jadi kita boleh bebas berpendapat selama pendapat itu disandarkan oleh kitab suci itu oke, ndak ada masalah. Tetapi kalau pendapat yang liar dalam arti tidak ada sandaran kitab sucinya, ya tidak bisa diterima dong. Nah untuk itu kan perdebatan ini kita perlu ketemu muka dan muka di darat, sehingga nanti kita bertarung dari setiap ayat ke ayat gitu loh. Lah kalau lewat Zoom gimana kan enggak. Dan aku memang tidak bisa menjiwai kalau kita pertarungan akademik itu lewat Zoom itu enggak menjiwai lah, enggak menikmati aku gitu. Tapi kalau kita di darat kan enak. Ya. Itu maksudku. Kecuali kalau kita diskusi ringan, ngobrol-ngobrol lewat Zoom itu tidak ada masalah lah. Oke, kemudian setelah dirubah oleh Mas Deki dari rencana kita yang sesuai dengan proposal yang disepakati itu, diskusinya itu offline dirubah menjadi online ya. Dengan alasan yang sama juga ya, sibuk di kampus gini-gini bla bla bla, oke lah, tidak ada masalah. Aku keberatan. Ya, makanya keberatanku itu tak sampaikan di yang kedua, nih ya, tanggalnya ini, tanggal piro ini? Tanggal 16. Jadi berseling 1 hari, tanggal 16 Juni 2020. Ya. Yang pertama aku unggah tanggal 14 ya, Juni 2020, ditanggapi oleh Mas Deki tanggal 15 2020. Ya, aku tanggapi lagi tanggal 16 2020. Tanggapanku ini aku keberatan kalau diskusi itu formatnya dirubah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dengan menggunakan Zoom atau StreamYard. Aku tidak mau. Makanya judulnya Dr. Deki berdebatlah kita dalam perjanjian. Maksudku seperti apa yang sudah dijanji disepakati. Jangan dirubah dari diskusi di darat menjadi di udara gitu kan, aku enggak mau ini ya. Jejak digitalnya ada, kalian semua itu terbuka kok ya, semua bisa kita akses ya. Nah setelah itu nggak ada tanggapan lagi gitu loh. Sampai sekarang nggak ada tanggapan lagi, padahal aku minta tanggapannya bahwa ayo kita laksanakan diskusi ini, tapi kita sama-sama taat terhadap apa yang sudah kita sepakati di dalam proposal itu. Kalau misalkan alasan katakanlah ada COVID dan segala macamnya, kan bisa prokes ya, protokol kesehatan kan bisa digunakan dengan jaga jarak atau dengan masker segala macam. Itu kan masalah teknis saja gitu ya. Jadi pada intinya unggahan terakhir dari aku untuk menanggapinya itu 16 Juni ya 2020, aku kasih tajuk Dr. Deki berdebatlah kita dalam perjanjian. Maksudku ayo kita gelar debat itu ya sesuai dengan apa janji yang sudah kita sepakati, jangan dirubah-rubah dulu.
Nanti kalau mau kita debat lagi, bikin aturan lagi nggak apa-apa. Tapi ini kita selesaikan dulu gitu loh. Kan itu sistematis, kerangka berpikirnya kan sistematis gitu, tidak mencela-mencele, berubah-ubah gitu. Ya. Nah, setelah itu tidak ada tanggapan. Ya. Dihubungi, ya kan kita juga nggak enak, namanya orang penting mau kita telepon WA juga kan nanti mengganggu atau gimana. Ya kalau aku ini kan bukan rektor, artinya ya kalau mau ditelepon di WA tidak ada masalah, tapi kan kalau dengan rektor ini kan orang penting gitu. Ya aku anggap sudah selesai karena nggak ada kelanjutan. Ya justru video terakhirku bahwa aku minta diskusi itu tetap dilaksanakan dengan format seperti yang kita janjikan tidak ditanggapi. Ya sudahlah gitu. Ya. Dan ini lama, ini berjalan lama ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berjalan lama. Setelah itu ada atas nama Verbum Veritatis itu menghubungi aku lewat WA gitu. Menghubungi aku lewat WA. Dan itu atas nama lembaga dia. Verbum Veritatis itu kan lembaga ya. Bukan nama pribadi. Ya. Menghubungi aku terus menanyakan masalah bagaimana diskusinya dengan dia bilang Dr. Deki atau Pak Deki, kita aku lupa gitu. Ya ya bagaimana nyatanya sampai sekarang tidak jadi kenyataan, aku bilang begitu. Terus Bapak menunggu janji apa yang dijanjikan oleh Dr. Deki gitu. Dari situ aku malas. Aku langsung nggak layani gitu. Karena apa? Sebagai lembaga seharusnya kan dia konfirmasi dulu ke Dr. Deki sebelum telepon aku gitu loh. Kok justru dia tanya ke aku bilang ini abal-abal tuh gimana sih ini gitu. Cuman aku yang nggak bilang abal-abal, aku terus malas. Aku gitu-gitu malas merespon. Ya. Dari cara kerjanya sudah jelas itu enggak profesional gitu loh. Seharusnya kalau dia atas nama lembaga mau konfirmasi aku, tanya dulu sama Mas Deki pembicaraannya sudah sampai mana, jadi nanti tinggal melanjutkan. Bukan dia tanya balik ke nol lagi, kan orang jadi males sih. Jadi aku berpikir ini Verbum Veritatis gimana sih kok begini gitu. Setelah itu aku males yang gitu-gitu, nggak aku hiraukan. Terus aku kasih nomor lain, silakanlah dibicarakan dengan teman lain aja gitu. Terus aku kasih nomornya dari teman-teman siapa, teman-teman Surabaya ingatku gitu ya. Aku enggak mau lagi bicara dan enggak pernah bicara. Karena apa? Enggak profesional gitu loh. Kan seharusnya dia tanya dulu sama Mas Deki, kan Mas Deki. Kadang-kadang aku juga sulit, itu Mas Deki ada Verbum Veritatis ya. Verbum Veritatis itu yang mendirikan Mas Deki atau Verbum Veritatis itu berdiri sendiri? Ini gimana ini posisinya juga kita, tapi kita kan nggak ngurusi itu urusan rumah tangga mereka, ya biarlah gitu. Cuman kerangka kerjanya itu yang tidak profesional gitu loh. Dia menanyakan aku lagi, mundur ke nol lagi lah, untuk apa? Kenapa dia nggak konfirmasi aja ke Mas Deki? Sampai mana diskusinya, terus hambatannya di mana, terus kita tinggal lanjutkan lagi, nggak harus mengulangi dari nol lagi gitu. Oke. Setelah itu, ini ada orang motong keramik ya. Jadi ada suara-suara Gerindra. Mohon dimaklumi lah ya. Setelah itu lama lagi nggak berlanjut kan. Lama nggak berlanjut. Dan ya sudah, makanya seperti tadi aku bilang, aku anggap ini sudah selesai lah ya. Nggak perlu lagi, apalagi mau dibicarakan, orang konfirmasinya aja nggak jalan gitu kan. Oke. Terus aku dapat informasi dari YouTube via komentar viewerku ya, yang mengatakan Gus Beti, video Anda menjadi bahan diskusi oleh, lupa aku apa nyebut Verbum Veritatis atau Mas Deki, aku lupa ya, antara dua itu gitu. Terus aku bilang aku nggak tanggapi, ya sudahlah terserah gitu ya. Terus datang lagi viewer mengatakan begitu, aku disuruh menanggapi gitu. Jadi begini loh ya,
Aku itu punya kelas, ya. Aku itu punya kelas. Bukan kelas orang Jawa bilang itu sahur manuk. Sahur manuk itu sana ngoceh begini, ini ngoceh begini. Sana berkicau, sini berkicau. Enggak begitu. Jadi untuk semuanya jangan mengharap aku akan memberikan tanggapan atas apa yang dilakukan ya oleh Mas Deki Gadas terhadap video-videoku. Enggak. Itu namanya sahur manuk itu, ya. Kalau orang Jawa bilang tuh wani silit dirai. Nggak tahu terjemahannya apa itu. Terserah kamu tanya sama orang Jawa sana. Ya. Kalau mau ketemu ya di darat seperti yang aku bilang. Aku juga heran sama Mas Deki. Kenapa proposal yang kemarin itu loh diselesaikan dulu sampai tuntas, kok wis nyasar ke sini gitu loh. Dan nyasarnya juga kan judulnya begini. Dan ini sekarang rame di publik diunggah. Ini diunggah oleh Mas David Tobirama. Nah, seperti aku bilang tadi, ini ramai jadi pembicaraan di Facebook, di WA, di YouTube. Ini nih. Nampak nih. Kau lihat di judulnya itu di bawah itu ya. Nanti aku bacakan. Ada counter attack gitu. Dijelasin begini. Untuk Gus Beti, terus tanda pagar 2. Terus 3 implikasi tak sedap doktrin tauhid. Terus dalam gundung a counter attack gitu. Ini Mas Deki ini mengcounter attack siapa? Saya tidak pernah menyerang siapapun. Gitu loh. Jadi kan ini terlalu lebay ya. Saya tidak suka. Saya tidak. Jadi kajian-kajian saya itu aku itu membuat sebuah kajian di YouTube itu ya. Itu formatnya akademis menjelaskan, bukan menyerang siapapun. Ya. Dan aku sering mengatakan Anda setuju ambil, Anda tidak setuju tinggalkan gitu. Kalau Anda punya pendapat, komentar, berkomentarlah yang baik secara akademis, sampaikan datanya. Siapa tahu aku bisa belajar lewat sampean gitu. Jadi bukan yang kotor-kotor tuh tidak mau gitu loh. Nah, ini sampean bilang counter attack lah, yang mengattack sampean siapa? Saya tidak merasa menyerang siapapun. Ya. Makanya kok Anda bilang counter attack itu sopo Mas, sing nyerang awakmu kuwi sopo? Siapa? Anda merasa saya serang? Saya kan tidak pernah menyerang Anda. Aku itu sukanya berteman ya. Perbedaan apapun, setajam apapun tuh bukan berarti memutuskan persahabatan di antara kita gitu. Soal agama, akidah urusan masing-masing lah, tapi kan pertemanan harus terus dibina gitu. Nggak pernah aku nyerang siapapun ya. Makanya kalau aku mengutip pendapat seseorang, yaitu dari pendeta, dari ustadz, dari siapapun itu, aku tidak sebutkan namanya, supaya aku takut orangnya nanti jangan keberatan ketika aku sebut, mending aku sebut inisialnya dan aku ambil duduk permasalahannya saja. Substansinya apa itu yang aku diskusikan, gitu loh. Kalau ini kan jelas-jelas dia menyebut nama dan kenapa ditambah counter attack lah? Aku tidak pernah menyerang siapapun, gitu loh. Dan masalahnya ini masalah tauhid. Daripada ngurusin ini, bawa proposal yang lama itu diselesaikan dulu secara profesional, kan itu lebih enak. Kok nyasar ke sini, orang Jawa bilang tuh nabiak-nabiak ya, seperti kita kalau beli ayam baru itu ya taruh kandang tuh nabiak-nabiak dia. Kesana kesini nubruk-nubruk gitu ya, nggak karu-karuan. Tingkah polanya itu nggak karu-karuan gitu. Ya. Aku nggak pernah mengetek siapapun ya. Kok ini kok counter attack gitu, serangan balik siapa menyerang? Enggak. Banyak sih video-video gini, makanya aku juga mumpung ini ingat aku sampaikan sama semua publik ya. Hati-hati kalau lihat video Gus Beti ya. Jadi ya semakin tinggi pohon, semakin banyak angin meniupnya, itu sepertinya ya menjadi sebuah nasihat yang layak untuk diperhatikan ini ya. Video-videoku banyak yang diambil oleh teman-teman Kristen, akhirnya mereka unggah dengan judul semau-mau mereka. Ini contohnya, Ustadz Subandi menolak Muhammad sebagai nabi karena buta huruf. Ini diambil oleh Scott orang Indonesia. Nih, coba. Ini kan kacau ini. Ini kenapa nggak diskusi secara terhormat, secara baik, bukan membuat potongan-potongan video. Ini kan tidak kreatif namanya, dan akhirnya dia pelintir semua mau dia ya, yang menjadikan fitnah ya. Apakah tidak punya data akademis yang baik untuk didiskusikan? Terus ini lagi, aku nggak tahu karena banyak
Ya, banyak dari video-videoku itu dicuplik dan dipotong semamanya dia unggah kembali. Aku sama Mas Rabani ini juga kan nggak pernah ketemu orangnya, ya tahu lewat Facebook ya, enggak, lewat YouTube. Cuman itu aja, kami nggak pernah ketemu. Ya, terus ini sama Mas Kainama, padahal hubungan kami itu sudah baik sekali seperti hubungan kekeluargaan ya. Terus ini ada apa ini, Bray? Ustadz Subandi Sukoco menentang keras Ustadz Kainama. Ini enggak tahu maksudnya gimana. Ini. Ya kan? Sudah. Makanya dalam kesempatan ini aku ingatkan juga untuk semua publik YouTube, kalau lihat video Gus Bekti harap hati-hati. Boleh jadi gambarnya Gus Bekti tapi isinya sudah dia rubah-rubah, dia potong-potong itu video sesuai yang dia mau diarahkan kemana, yang ujung-ujungnya juga sebuah fitnah ya. Seperti ini dan banyak lagi ya. Makanya dan gini-gini aku nggak pernah lihat. Untuk apa aku lihat? Waktuku nggak ada. Aku nonton videoku aja nggak pernah. Jarang lah. Pernah tapi jarang. Belum lagi nanti ada dari bosnya Kristen Ortodoks Syria itu ya, mengatakan Gus Bekti ngawur gitu. Itu aku nggak pernah lihat video-video gitu. Mas, belum lagi dari Kupang sana ada yang bilang mengungkap kebodohan Subandi Sukoco atau apa gitu ya. Padahal dia seorang pendeta, kenapa tidak bisa berkomunikasi itu secara terhormat gitu, yang edukatif gitu, tanpa harus menyerang pribadi gitu. Apalagi untuk hal-hal yang berbau sejarah itu kan relativitasnya cukup tinggi. Belum lagi ada yang diambil gambarnya dibikin seperti kartun, banyak lah ya. Dan aku kan tidak mungkin mengkontrol satu persatu ya, waktuku nggak ada untuk itu. Yang video-video yang begitu-begitu yang nyerang pribadi tidak mungkin aku lihat, aku tonton, tidak mungkin. Kadang-kadang aku tahu sendiri nggak sengaja. Kadang-kadang juga ada teman yang menyampaikan lewat WA secara japri, ini gini Gus, sampai digini-giniin Gus gitu. Nah, kembali ke Mas Deki ini, dia menggunakan istilah counter attack itu tidak tepat, Mas. Ya. Dan Anda pun itu ya, untuk apa begini-begini? Kalau kita bisa ketemu duduk baik kan lebih enak dibicarakan. Ya. Untuk apa yang begini-begini? Aku itu orang yang sudah selesai dengan perdebatan-perdebatan yang seperti itu, yang kekanak-kanakan sudah selesai lah, ya. Nggak ada orang itu bisa mendapat pencerahan ketika orang itu kita nistakan, tuh nggak ada ceritanya. Ya. Dan sebagai orang bergelar doktor, ya ini nasihatku sama teman, jangan kamu merasa aku sudutkan aku atau gimana, enggak lah ya. Aku kasih saran kau sebagai kau itu dokter, rektor, ya harusnya bisa membawa diri dengan narasi-narasi diksinya itu terpilih gitu loh. Bukan yang seperti kotor mulutnya gitu kan ya. Sampean rektor kok, dokter kok, jangan begitu bicaranya. Yang membangun gitu loh, membangun untuk kebangsaan kita bagaimana gitu. Ya. Aku sih biasa ngomong dalam kajianku, lihat goblok, bodoh, tapi itu tidak menyerang pribadi, itu sebuah trigger supaya orang itu tidak goblok, tidak bodoh. Nuansanya lain gitu ya. Makanya untuk teman-teman Kristen lain, jangan harap aku mau nonton video kalian yang isinya sampah seperti itu, enggak. Cuman kalau misalkan Gus Bekti itu salahnya di sini, benernya begini, data empiris akademiknya begini akhirnya. Nah, itu aku mau lihat. Tapi kalau yang sudah berbau menyerang pribadi itu, makanya banyak video-video yang nggak aku tanggapi. Untuk apa aku tanggapi yang betul begitu? Ya. Oke. Dan ini menurut informasi yang aku terima, mohon dikoreksi kalau salah. Ini sepertinya mau digarap menjadi tiga sesi atau gimana gitu ya. 3 sesi atau gimana itu enggak tahu lah ya. Tapi itu terserah saja ya. Yang jelas ini sudah menjadi masalah sekarang karena ini langsung disikapi di Facebook. Gitu ya. Jadi gini, di Facebook itu disikapi oleh Mas JI. Jadi kalau aku lihat kan gini, ini ada hubungan yang sebetulnya tidak baik lah ya. Ditonton orang ateis, jadi orang ateis ngomong itu orang beragama juga kelakuannya seperti binatang kan gitu. Ya. Terjadi
apa ya, hubungan yang tidak baik antara Mas Deki dengan Mas JI ini. Mereka saling serang gitu ya. Saling serang, saling aduh. Lihat sendiri di video-video di YouTube-nya itu. Ya. Sorry kok di YouTube, di Facebook gitu. Ya. Nah, tiba-tiba di dalam acara itu, di saling beradu argumentasi itu, ya, Mas Deki ini menyebut namaku. Nah, itu loh masalahnya di situ. Menyebut namaku. Ya. Secara jelas Mas Deki menyebut namaku, dan itu pun disebut dengan cara yang keliru. Maksudku, kalau Mas Deki ya punya masalah dengan Mas JI, selesaikan saja berdua. Ngapain harus membawa-bawa aku? Karena aku ingin berteman dengan semuanya, ya. Dengan sampean ya berteman, dengan Mas JI ya berteman gitu loh. Kalau sampean berdua ada masalah, ya selesaikanlah dua-dua tanpa harus membawa nama aku kan. Ini dia bilang begini. Ini di Facebook ya, ini. Mas Dekinya jawab begini. Ini adalah postingan orang putus asa dan hanya dimaksudkan untuk propaganda. Kerjanya Kacung ya begini. Nah, ini dia jawab Mas JI ya. Ini yang aku agak keberatan, dia mengatakan begini Mas Dekinya. Tahun lalu saya sudah respon itu untuk adakan via StreamYard pada akhir bulan Juni 2020. Benar, berarti tadi yang YouTube-nya yang gambar naik mobil tadi ya, yang ganteng tadi itu ya. Subandi Sukoco yang tidak menanggapi itu. Jadi berhenti mempermalukan dirimu sendiri, yang jelas saya akan libas tauhid secara berseri. Nah, secara berseri ini mungkin ini yang informasi masuk ke aku, katanya mau digarap sepanjang 5 seri gitu ya. Keberatanku di sini atas pernyataan Mas Deki itu Subandi Sukoco yang tidak menanggapi itu gitu. Bagaimana sampean bilang tidak menanggapi? Orang aku yang menunggu kok sampean justru bilang tidak menanggapi gitu. Kan tadi kan sudah aku jelaskan. Aku mana ya? Balik lagi. Urutannya kan begini Mas Deki, ya. Ini lihat. Lihat. Ini ya, ini tahun, aku ulangi lagi supaya jangan sampai salah. Ini teman-teman juga sudah tahu. Ya, supaya tahu ya. Ini aku unggah 14 Juni 2020 menagih janji sampean. Ini judulnya ini. Ya. Oke, sudah clear ya. Urutan peristiwanya tahu supaya jangan terjadi kebingungan karena tidak tahu urutan peristiwanya. Ini ya, aku menagih janji sampean karena mendekati bulan Juli sampean tidak konfirmasi lagi bagaimana acara itu maunya dibikin gimana gitu. Kita kan tinggal menunggu keputusan bersama hari apa, tanggal apa. Bulannya Juli sudah kita setuju ya. Terus ini ya, unggahanku bulan Juni 1420 sampean tanggapi di bulan yang sama, tanggal yang tahun yang sama, tanggal yang berbeda, 1 hari kemudian. Nih urutannya, 15 Juni. Ya kan? Clear kan? Nih, bisa ini teman-teman semua bisa akses lah ya. Tidak ada yang tertutup untuk jejak digital. Oke, sudah Le. Nah, 15 Juni, di sini aku keberatan karena sampean kan merubah dari keputusan bersama ketemu di darat terus pakai StreamYard. Di sini aku keberatan, makanya aku kasih judul Mas Deki berdebatlah kita dalam perjanjian. Artinya perjanjian itu mengikat kita loh, ya. Anda kan tidak bisa dong merubah semau-maunya sepihak. Kalau Anda mau merubah sepihak, untuk apa kita bikin janji? Ya, aku keberatan ketika diskusi atau perdebatan dari di offline di darat muka ketemu muka, terus dirubah pakai teknologi StreamYard ini, ya. Sudah tuh. Ini lihat tanggal unggahnya ini tanggal 16 Juni 2020 ya. Jadi setelah ini ya sampai tanggapi ini ya, aku tidak mau, aku minta diskusi kita seperti yang tercatat dalam proposal, tidak mau pakai StreamYard. Ini, nah setelah ini sampai nggak nanggapi lagi. Kan aku menunggu ini.
Lalu komentar sampean di sama JI bilang aku yang nggak menanggapi, kan sampean jadi gini loh ya. Masalah sampean dengan JI itu masalah kalian berdua, nggak usah bawa-bawa aku lah ya. Masalah JI bilang sampean itu rektor yang dipecat, terus gimana itu aku nggak mau tahu lah ya. Itu urusan masalah-masalah kalian berdua gitu ya. Dan aku juga ya memang ada sih berita aku lihat ya kalau Mas Deki itu ternyata jadi rektor itu diberhentikan dengan tidak hormat gitu ya. Aku baca sekilas dan terus Mas Deki juga merasa keberatan karena itu formatnya diundang bukan untuk apa-apa, tiba-tiba kok ada surat pemecatan. Itu bukan, itu urusan internal lah, aku nggak perlu masuk ke sana ya. Itu masalah memecat yang sampean terus dikasih gelar rektor lesehan sama teman-teman, itu urusan sampean gitu loh, jangan bawa-bawa aku gitu ya. Aku kan pada prinsipnya aku ingin berteman dengan siapapun, paham Mas Deki ya. Sampean selesaikan sendiri sama Mas JI gitu, masa harus bawa-bawa aku gitu ya. Sampai bawa aku pun kalau dengan benar itu juga ya sebetulnya aku nggak suka juga sih. Ini sudah bawa aku nggak benar lagi komentarnya. Subandi Sukoco yang tidak menanggapi itu. Nah ini Facebooknya. Ada leh. Subandi Sukoco tidak menanggapi itu gitu. Tertulis. Gini. Ada. Sudah. Nah itu yang aku keberatan Mas. Jadi jangan sampean kapitalisasi dan sampean gunakan untuk menyerang Mas JI, itu kan ya enggak baik lah ya. Jadi intinya urusan sampean, mau sampean dipecat mau enggak, itu urusan sampean dengan Mas JI lah. Karena Mas JI yang suka ketemu sampean dalam hubungan yang menurutku sih hubungannya ya gimana ya, kok sampai panas begitu hubungannya ya, sampai panas seperti itu. Ya ini Mas Perbum Veritatis Mas Deki itu yang aku jelaskan ke sampean ya. Bentar aku minum dulu. Soal sampean mau nanggapi videoku itu jangan bilang counter attack loh ya. Aku tidak menyerang siapapun gitu loh. Memang sih saking datanya kan sudah hilang gini. Mas Deki ini mau mempraming dirinya bersama Perbum Veritatis itu seolah-olah sebagai hero untuk menghadapi serangan-serangan dari pihak luar. Ya, terkait itu teologi yang di sini tentunya Islam gitu, bahwa kita juga bisa melakukan serangan balik atau gimana gitulah kasarannya ya. Ya itu Anda sampaikan ke jemaat Anda itu ya terserah juga. Karena aku pernah baca dapat kiriman WA tapi hilang datanya. Tadi aku cari enggak ketemu. Anda mempraming diri Anda bersama teman-teman Perbum Veritatis sebagai pahlawan atau hero dalam dunia apologetik ketika berhadapan dengan Islam, itu juga enggak keberatan aku. Yang aku keberatan tadi itu loh, ketika Anda menyebut namaku dan itu keliru gitu ya. Oke, berapa lama nih? 48. Berikutnya ya. Mas Deki nih ya, sekarang gimana enaknya ya? Kalau menurutku enaknya begini, kalau mau memang dilanjut ya, ayolah kita lanjutkan dengan baik apa yang telah kita sepakati dalam proposal gitu ya. Apa yang sudah kita sepakati dalam proposal itu dulu kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Nanti kalau sampean mau nanggapi video-videoku ya, itu apa nggak lebih baik gini loh ya, silahkan ditanggapi ya, tapi cari format yang itu yang soft gitu loh ya, yang soft ya, jangan yang barbar, yang vulgar gitu.
Kalau memang sampean mau mendiskusikan tauhid sama aku juga tidak ada masalah. Gitu ya. Cuman aku minta yang ada di proposal itu dulu diselesaikan, baru kita ke diskusi berikutnya. Syukur-syukur ini menjadi diskusi berseri, kan bagus pembelajaran bagi anak bangsa gitu ya. Jadi aku mau yang itu yang etikanya itu tidak dilanggar gitu loh ya. Jangan yang keluar dari etika. Kalau keluar dari etika kan anak-anak di terminal juga bisa, apa sulitnya, nggak harus bergelar akademis tinggi-tinggi kan gitu ya. Sampean keberatan dengan video-video unggahanku ya silakan saja, tapi aku tidak pernah menyerang secara pribadi seorang pribadi, enggak. Videoku itu bersifat pemaparan, penyampaian secara akademis. Setuju monggo, nggak setuju monggo. Jadi kalau orang Jawa bilang gelem nyawang ra gelem nyimpang gitu. Nek kon gelem nyawang, nek gak gelem nyimpang gitu loh ya. Masalah Tritunggal dan tauhid monggo kalau mau dibicarakan, cuman aku minta selesaikan dulu janji sampean yang kita kan terikat perjanjian dalam proposal itu. Aku tidak bisa semena-mena merubah proposal itu tanpa sampean setuju. Sampean juga tidak bisa merubah semena-mena isi proposal itu. Ya sudah, itu aja kita selesaikan. Ya. Nanti mau melanjut ke topik tauhid dan Tritunggal kan nggak ada masalah gitu. Ya. Jadi kalau begini ini kan kampungan ini, ya. Public lecture yang model-model begini nih. Mending kita ketemu di darat. Karena apa? Sebetulnya Anda jangan terlalu sensitif dengan Islam deh. Ya. Jujur ya, tanpa harus mendiskreditkan, karena memang tidak tujuannya mendiskreditkan. Teologi dalam kekristenan itu kan menjadi tiga besar yang semua tidak bisa ketemu. Yang satu Tritunggal, nggak tahu ujung pangkalnya dari mana. Yang satu lagi Oneness, ujung pangkalnya dari mana. Yang satu ini yang dia Alkitabiah, karena dia mewarisi imam Yahudi, ya, yang Allah itu satu dan Yesus itu utusan gitu. Tetapi antara Oneness yang only Jesus dan Tritunggal di situ kan perlu diuji dulu, apakah memang Alkitab mengajarkan begitu gitu. Artinya kalau Anda berbeda dalam konsep teos dengan Islam, itu sesuatu yang wajar. Orang sesama Anda aja yang ngaku Kristen satu kitabnya aja beda-beda kok gitu. Jadi jangan baper terus ngomong orang counter attack. Enggak begitu. Ya. Dan untuk teman-temanku lainnya yang Islam, kamu enggak perlu berharap aku akan memberikan video untuk menjawab videonya Mas Deki seperti ini atau video-video lain dari pendeta-pendeta, enggak. Ya, aku enggak suka sebabnya. Kalau mau ketemu ya di darat, gitu ya. Kalau mau ketemu ya di darat. Masalah mereka karena dunia informasi itu sudah luas, ya aku kan nggak bisa larang-larang kalau mereka ambil videoku, dipotong-potong terus nanti diedit atau di mana. Ya itu resiko orang dakwah di dunia maya seperti itu. Apalagi sekarang sudah saling terbuka, teknologi semakin canggih. Sebetulnya sih aku nggak suka, tapi kan nggak bisa larang mau dibeginikan. Gimana lagi? Cuman untuk peor-peorku ya, kalian jangan mengharap aku akan menjawab ini. Kalaupun nanti aku menjawab, pasti formatnya tidak seperti ini. Itu lebih universal. Ya, tidak aku tujukan kepada seseorang atau gimana gitu. Ya. Oke. Kemudian ya, untuk teman-temanku Islam ya, ini kamu lihat ya. Ini kamu lihat di YouTube ya. Ini untuk kita bersama. Artinya kita perlu juga belajar dari teman-teman Kristen kita ya. Ini ya. Ini aku lihat ketika aku baca, aku sempat wah, keren banget ini ya. Gini. Judulnya begini, untuk Gus Betik pagar 1.2 anatomi Allah SWT. Solid dalam tanda gunung or semangka tanda tanya. Counter attack, aku juga nggak tahu apa yang dimaksud ini ya. Aku itu tertuju kepada viewernya. Ini diunggah dalam waktu 1 hari loh ya, 8.000 viewer. Bayangkan, 8.000 viewer dalam waktu 1 hari ini.
one day go sudah 8.000 pair. Artinya ya, animo atau selera belajar teman-teman Kristen itu cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Bandingkan dengan Gus Beti, kalau ngunggah, ini yang terakhir aja lah ya, yang terakhir ini ya. Kalau ngunggah ini, ini yang terakhir, ini unggahan kemarin ya. Unggahan kemarin, kamu juga bisa lihat di YouTube-mu. Ini belum. Nah ini 16 jam ini masih 950. Nanti ke 24 jam itu paling ya 1000 sekian ya. Bahkan ini ada dua yang masih nggak sampai 1000 ya, tentang mampir Mumbai itu 931 seri 1, 948 seri 2, 849 menurun di seri 3 dia. Jadi kita perlu belajar kepada siapapun, termasuk kepada teman-teman Kristen, bagaimana semangat belajar mereka tinggi gitu. Cuman kan begini juga sih ya. Itu semua variabelnya banyak sih, kenapa video itu ditonton, itu kan variabelnya banyak ya. Cuman kan aku ambil, kalau ada baiknya kenapa sih nggak kita ambil kan begitu ya. Bisa jadi karena kan kajian-kajianku itu anti mainstream semua. Nah, itu tidak disenangi oleh viewer juga, itu bisa gitu. Jadi memang banyak ya, banyak variabelnya untuk menyatakan sebagai kesimpulan kenapa kok viewernya itu mentok di 1000 gitu ya. Nggak seperti teman Kristen kita ini dalam satu hari langsung 8.000, itu memang banyak. Tapi terlepas dari itu, apapun itu, kita bisa ambil pelajaran di sini bahwa minat belajar teman-teman Kristen itu cukup membanggakan gitu, ya. Jadi apa salahnya kalau kita meniru, supaya kita juga punya niat belajar yang baik. Itu yang aku maksud ya. Oke. Gitu ya Mas Diki, juga untuk viewerku yang meminta aku memberikan video tanggapan tentang tentang tauhid ya, yang dibandingkan dengan Tritunggal oleh Mas Diki, untuk menjawab video Mas Diki. Nggak mungkin. Aku memberi tanggapan yang seperti ini. Kalau mau langsung ke inti permasalahan itu harus di darat. Kalaupun aku akan membahas, bukan dalam rangka menanggapi itu ya. Itu dari aku, sampai ketemu di waktu-waktu berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.